sekarang ke bawah ban bekas ya? Ini mau sholat apa mau demo sih, Paman? Ya, salah banget nih Paman taruh pisang di halaman masjid. Selesai sholat pasti sisa bannya doang deh. Tuh kan, Sobat Otan mulai memantau dari kejauhan. Kok cuma diliatin aja sih? Para monyet di sekitar Masjid Saka Tunggal takut sama ban bekas. Tuh kan, dari tadi cuma menatap nanar pisang yang ditaruh dalam ban. Kasian deh loh. Paman, Paman, bannya ketinggalan. Wah. Lali, gedange. Wah, ora goblok, lali. Menurut cerita warga Masjid Saka Tunggal, Cikaka Banyumas, Jawa Tengah, koloni monyet ekor panjang di sini takut dengan ban sejak salah satu anggota kelompoknya tidak sengaja tewas tertabrak dan masuk jaring-jaring ban motor. Sejak saat itu, muncullah rasa takut ketika para monyet melihat ban bekas. Ini juga membuktikan bahwa memori ingatan monyet sangat baik dan sampai turun-temurun ke generasi berikutnya. Ngomong-ngomong, koloni monyet ekor panjang ini sudah dekat berinteraksi sama manusia karena adanya tradisi kearifan lokal di Masjid Saka ini sejak dahulu kala, teman. Warga lokal dan pengunjung Masjid Saka sering berbagi rezeki berupa makanan ke para monyet ini. Makanya para monyet ini jadi terbiasa kalau lihat ada manusia atau mobil mendekat. Pasti mengira akan dikasih makanan deh. Tuh, makanya pada anteng-antri. Otan jadi penasaran. Kalau mereka lihat ada mobil penuh harta karun pisang kayak gini, kira-kira akan terjadi apa ya? Apakah mereka akan berebutan masuk ke dalam? Markibuk, mari kita buktikan. Ini dia, monyet pertama mulai mendekati mobil. Ya, ia berhasil menemukan harta karun di dalam sana. Satu persatu monyet mulai berdatangan. Tunggu. Otan melihat ada beberapa yang takut untuk naik ke atas mobil. Walah, ini dia hal yang pasti terjadi di sebuah koloni hewan. Monyet-monyet kecil lebih takut dengan anggota yang lebih dominan, atau bahkan ketua dari kelompok tersebut. Biasanya para anggota menunggu monyet yang dominan makan hingga puas. Setelah itu, monyet yang lain bisa mengambil makanan yang sama tanpa harus bertengkar. By the way, eksperimen memberi makan monyet dalam mobil berhasil. Nah, kalau tadi itu koloni Sobat Otan si ekor panjang yang akrab sama masyarakat di Jawa Tengah, sekarang Otan mau ngajak lihat sepupu Otan yang hitam sangar dan tinggal lebih jauh di tengah hutan Sulawesi. Iya, mereka adalah macaca nigra atau biasa disebut monyet yaki. Dalam habitatnya, yaki memiliki kelompok besar yang terdiri dari 20 hingga 70 ekor. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lain. Selain tubuhnya yang berwarna hitam legam, yaki juga memiliki ciri khas rambut yang berbentuk jambul loh. Wets, kekinian banget sih kamu sob. Jangan lupa pakai pomade biar makin mirip sama anak zaman sekarang ya. Lucu-lucu ya ekspresi sobat-sobat Otan saat mengenali refleksi mereka sendiri. Ada yang narsis, ada yang kaget, tapi ada pula yang belum menyadari kalau itu adalah refleksi dirinya. Namun mereka tidak menyerang cermin yang menganggap refleksi mereka adalah musuh atau kelompok lain.
hanya mirror test. Otan juga penasaran dengan tingkat ketertarikan mereka pada benda baru. Apa yang lebih menarik perhatian mereka? Cermin atau benda lainnya berupa mainan? Apakah mereka juga tahu cara menggunakan benda baru tersebut? Mereka masih memperhatikan benda-benda yang masih baru dilihatnya. Setelah beberapa lama, satu persatu mulai berani memainkan properti yang disediakan. Namun mereka lebih tertarik dengan cermin yang langsung merefleksikan diri mereka. Memang dasar kamu narsis, Sob. Weh, ada yang anteng bener nih naik motor bareng si Paman. Kenalin teman, beruk ini namanya Toro. Kamu mau diajak kemana sih, Sob? Klimis ganteng gitu. Kayak mau jalan-jalan liburan tahun baru aja. Wih, kita udah sampai loh. Ternyata kamu mau berangkat sekolah toh, Sob? Emang cuma teman di rumah aja yang bisa sekolah? Kota Pariaman, Sumatera Barat, beruk hidup berdampingan dengan manusia. Nah, karena primata satu ini jago panjat memanjat, maka mereka dilatih untuk bisa memanjat dan mengambil buah yang siap panen. Perhatian! Agar ujiannya semakin semangat dan kompetitif, Otan akan membuat dalam bentuk perlombaan. Pohon kelapa merah ditempati oleh Toro, si anak baru. Di sisi kuning ada Ciplet, senior sekolah baruak. Dalam ujian ini, kalian berdua harus memetik pohon kelapa sebanyak-banyaknya. Bersiap, pasang kuda-kuda, mulai! Teman, meski Toro anak baru di RT sini, tapi sebenarnya ia beruk yang berprestasi juga kok. Lihat aja tuh, tangannya sudah lihai memutar-mutar buah kelapa hingga jatuh ke bawah. Petik kelapa di atas pohon ini bisa berhasil berkat paman yang mengarahkannya dari bawah, teman. Toro akan merasakan tarikan tali dari paman Siris untuk mengetahui buah kelapa mana yang diinginkan paman. Sementara itu, kita cek pohonnya si Ciplet yuk. Waduh, tim kuning masih tertinggal dari tim merah. Nampaknya Ciplet sedikit kesulitan memutar buah kelapanya. Gimana nggak susah? Wong kamu pilih kelapa yang tua. Ayo Plet, masa kalah sama anak baru sih? Hasil akhir dari ujian praktek memetik buah kelapa adalah Toro unggul dengan 11 buah kelapa. Yuhu! Ciplet, jangan berkecil hati ya. Meski buahmu tidak lebih banyak dan sudah terlalu tua, masih ada ujian susulan untuk memperbaiki nilai kamu kok. Ayo tetap semangat. Wah, rame banget. Ada apa sih? Ternyata mereka sedang berebut gunungan hasil bumi toh. Walah, Otan kira terjadi kerusuhan. Kok ada kalian, Sob? Nah, Otan tahu. Pasti lagi ada yang nikahan ya? Iyalah, ternyata lagi ada festival jaran kenca dalam memperingati hari jadi Kabupaten Lumajang. Pantes aja rame. Ngomongin soal
jaran kencak, kesenian asli Lumajang ini sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Kuda yang dihias pakaian zirah perang khas Jawa menjadikan jaran kencak selalu menarik bagi penontonnya. Pada awalnya, jaran kencak disebut juga jaran kepang, meskipun bukan terbuat dari anyaman bambu. Dengerin ya teman, Otan mau cerita nih. Ketika zaman kerajaan dulu, diceritakan ada rombongan kuda dari Ponorogo yang hendak mengirimkan delegasi ke Bali. Namun ketika sampai di Lumajang, kudanya mengamuk. Akhirnya, kuda dan penjaganya menetap di Lumajang. Sampai kuda yang tadinya memberontak, berubah menjadi kuda yang tenang dan jinak. Warga sekitar yang melihat kuda dijinakkan tersebut merasa terhibur. Sejak saat itulah, kuda yang dijinakkan ini menjadi sebuah kesenian yang bernama jaran kencak atau kuda menendang. Jaran kencak terbagi menjadi dua, ada jaran kencak manten dan jaran kencak manjeng. Jaran kencak manten biasanya dipenuhi oleh aksesoris seperti manik-manik dan pelana berhiaskan bulu merak. Jaran jenis ini digunakan sebagai arak-arakan kawinan atau sunatan. Sedangkan jaran kencak manjeng minim aksesoris. Biasanya hanya diberi selempang dan penutup mata yang dihias. Hanya saja pada jaran kencak manjeng terdapat satu pawang yang bakal menemani kuda itu kencak atau menari. Ya contohnya seperti ini teman, lucu ya. Sepertinya mereka sudah sangat akrab. Sampai-sampai apa yang diperintahkan oleh pawangnya mereka turutin. Keren Max, keren maksimal. Weh. Gak salah emang kalau kalian dinamakan jaran kencak. Soalnya keahlian kalian menari sungguh luar biasa. Lihat saja gerakan kaki dan kepalanya teman. Bisa beriringan dengan suara musik. Asik, goyang terus. Gerakan menari ini bukan karena kudanya suka joget ya teman. Sobat Otan ini memang sudah dilatih untuk menggerakkan kaki dan juga kepalanya secara terus-menerus. Proses latihan ini bisa memakan waktu sampai 1 tahun loh. Hingga kuda benar-benar siap untuk pentas. Wow, ternyata gak cuma menari dengan 4 kaki ya. Sobat Otan ini juga pandai menari dengan menggunakan kedua kakinya. Tuh lihat, bahkan mereka bisa berdiri selama hampir 30 detik. Keren banget sih kamu Sob. Ajarin Otan nari juga dong. Siapa tahu nanti kita bisa menari bersama. Asik. Kalian pasti penasaran kan teman? Bagaimana caranya melatih kuda sampai bisa menari? Nah, kebetulan sekarang Otan sudah bersama Pak Sanali yang akan melatih kuda-kudanya. Sama seperti manusia, sebelum menari, kuda juga melakukan pemanasan dan peregangan tuh. Hal ini dilakukan agar kuda tidak mengalami cedera pada saat melakukan gerakan tarian. Loh, kok kamu malah tidur, Sob? Katanya mau pemanasan. Hei, jangan bilang kalau kamu lagi mager alias malas gerak. Walah, ternyata seperti ini cara kalian peregangan otot. Otan kira kalian sedang mager dan minta dimanja oleh Pak Sanali. Ternyata dugaan Otan salah. Maafin Otan ya Sob. Baru kali ini loh Otan melihat kuda melakukan peregangan otot. Tapi ini berbeda. Ya mungkin karena keperluan menari. Dibutuhkan teknik dan cara tersendiri tuh. Jadi untuk melatih kuda menari, pertama-tama pemilik harus menjinakkannya dulu ya teman. Kalau Pak Sanali sih biasa mengajaknya jalan dan memberikan perhatian lebih kepada kudanya. Oh ya teman, untuk melatih fisik kuda, biasanya masyarakat di sana membawanya berenang ke sungai. Mereka akan dilatih berjalan serta lari di sungai supaya fisiknya makin kuat tuh. Jadi selain keterampilan menari, fisik sangat diutamakan dalam kesenian jaran kencak ini ya teman. Ngomongin
soal jaran kencak, Otan jadi penasaran deh. Kira-kira kuda itu bisa menari sendiri tanpa pawangnya nggak ya? Daripada penasaran, mari kita coba yuk. Percobaan pertama, kita biarkan kuda sendirian tanpa pawangnya. Sekarang kita mainkan musiknya, Paman. Wah, kamu kenapa diam saja, Sob? Tidak seperti biasanya. Alunan musiknya sudah dimainkan loh. Ayo cepat menari. Walah, ternyata dia malu, teman. Ya udah deh, langsung kita panggilin pawangnya aja kalau gitu. Pasanali, datanglah. Iyalah, baru juga pawangnya datang. Kamu sudah langsung terlihat segembira itu, Sob. Jangan-jangan kamu tidak bisa hidup tanpa mereka ya, Sob? Sebenarnya dalam kesenian jaran kencak, kuda akan menari sesuai dengan perintah dari pawangnya tuh. Jadi walaupun musik sudah on, tapi pawangnya tidak ada, ya mereka hanya akan menggerak-gerakkan kepalanya seperti itu tuh. Lucu ya mereka. Loh, itu kan si ular pucuk. Sob, ngapain kamu di sini? Pergi sana, Sob. Jangan ganggu-ganggu ketenangan si cendet. Mentang-mentang kamu hidup di pohon juga, kamu mau nyamber burung. Mata si cendet yang tajam memang jeli melihat pergerakan yang terjadi di sekitarnya. Wah, si pucuk pun melakukan serangan terlebih dulu. Yah, jadi pergi kan si cendet. Ternyata si cendet kembali lagi buat melakukan serangan balik di badan si pucuk dengan paruhnya. Si pucuk pun sudah melakukan kuda-kuda untuk menyerang lagi. Dan hop! Wah, untung si cendet jago. Dia bisa menghindar lagi. Pembalasan pun terjadi. Si cendet menggigit kepala ular tanpa ampun, teman. Karena cendet termasuk jenis burung petarung, paruh cendet sangat tajam, teman. Kalau dilihat-lihat, bentuk paruhmu hampir sama dengan paruh burung falcon ya, Sob. Ih, Otan Natut digigit. Lihat, teman. Si cendet nggak ada takut-takutnya dengan serangan-serangan ular. Sudah. Jangan berkelahi lagi ya. Hidup aku kan lebih santuy, Sob. Dan akhirnya, si pucuk pun terjatuh. Duh, Sob. Kan tadi udah Otan bilangin, jangan cari gara-gara sama si cendet. Doi galak banget. Sobat Otan si cendet ini banyak disukai orang karena suaranya yang merdu, teman. Akan tetapi, ternyata ada mitos buruk yang melekat sama Sobat Otan ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, memelihara si cendet dapat membawa kesialan. Orang Banyumas menyebutnya dengan istilah mentek. Mitos kesialan akibat memelihara si cendet ini dapat berupa mendapat gangguan kesehatan. Jika berjualan, maka usahanya tidak laku. Bahkan sulit mendapatkan jodoh. Mitos yang berkembang seperti ini, meski tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tapi ternyata membantu keberlangsungan hidup si cendet agar tetap lestari di alam, teman. Jadi si cendet tidak ditangkap untuk jadi peliharaan secara berlebihan deh. Jadi daripada pusing sama mitos negatifnya, mending kita ambil hikmahnya aja ya. Loh, Sob, kamu jangan deket-deket sama si cendet ini, Sob. Dia kan... Lah, bener kan? Kamu jadi diserang sama si burung cendet. Teman, burung cendet ini memang memiliki sifat yang sangat galak dan pemarah. Cendet akan serang burung sejenis atau burung lainnya saat masuk wilayahnya. Maklum aja, dia termasuk hewan teritorial. Wadidaw, galak banget sih kamu, Sob. Tuh, kenapa kalian berantem terus sih, Sob? Emang gak bisa dibicarakan secara kekeluargaan? Dan akhirnya si kutilang pun melarikan diri. Nah gitu dong, Sob. Memang harus ada yang mengalah.
Jangan saling emosi gitu.